Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan yang singkat ini kita ulang kembali satu terjemahan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti Al-Quran itu adalah pedoman terhadap kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani kehidupan yang singkat ini, sekaligus untuk mendapatkan nikmat di kemudian hari yang abadi. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Terjemahannya, Allah adalah yang membangkitkan seorang rasul dari golongan kaum yang ummi, yaitu kaum yang tidak mampu membaca dan menulis, yang bertugas yatlu alaihim ayatihi. Rasul yang diutuskan itu bertugas untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Wa yuzakkihim, dan tugas yang kedua adalah untuk tazkiyah, membersihkan jiwa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan tugas yang ketiga Rasul yang diutuskan itu mengajarkan kitab dan hikmah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Orang-orang ummi itu pada dahulunya adalah berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Tugas Rasul membacakan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, mentazkiyahkan nafsu umatnya. Dan yang ketiga, mengajarkan kitab, yakni Al-Quran, dan ilmu yang bermanfaat terhadap umatnya. Itulah pendidikan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah konsep pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, sekaligus kepada seluruh para umatnya. Dan itulah sebenarnya yang dinamakan dengan pendidikan. Pendidikan yang sebenarnya adalah aktivitas yang mampu melahirkan orang-orang baik. Itu pendidikan. Kalau aktivitas pembelajaran
yang tidak mampu melahirkan orang-orang baik itu bukan pendidikan. Nyawa tidak pegah lagi nyawa katanya orang Aceh bek tepeh perasaan tu. Karena katanya orang Aceh adalah orang yang istimewa dan punya kekhususan. Para ahli pendidikan jangan tersinggung. Coba Anda jawab, pendidikan yang ada di Indonesia hari ini, khususnya yang ada di Aceh, benarkah itu pendidikan? Nyan jawab. Nyawa tidak tanya lagi nyo, depeh perasaan. Mesir terjawab lagi tanya, kiban dah pegahkan pendidikan. Dunia secara nasional, khususnya nasional Indonesia mengakui itu sebagai pendidikan. Jihad. Dan pegahnya adalah pendidikan jihad ana masalah. Tapi pertanyaan benarkah telah lahir dari lembaga itu orang-orang yang terdidik? Yang tamat SMP, tamat SMA, tamat perguruan ini, perguruan itu, benarkah itu orang-orang yang terdidik? Bukankah para koruptor itu orang yang dilahirkan oleh lembaga-lembaga tersebut? Kalau memang para koruptor itu dilahirkan oleh lembaga-lembaga tersebut, itu bertanda bahwa itu lembaga bukan lembaga pendidikan. Nyen tugas gedanyo bersama orang yang karena gedanyo punya keistimewaan, karena gedanyo Aceh punya kekhususan, punya kesempatan untuk memformat sebuah pendidikan yang cocok dengan kultur orang Aceh. Maka yang pertama sekali yang diajarkan oleh Rasulullah, dan itu adalah tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, adalah ajarkan Al-Qur'an, bacakan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu datangnya adalah untuk i'tiqad, untuk muamalat, mengasah etikad. Sepertiga Al-Quran itu berbicara tentang i'tiqad. Kemudian tentang muamalat, hubungan di antara sesama dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan vertikal dan horizontal. Kemudian yang kedua, pendidikan yang kedua adalah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Kita melihat hari ini betapa dahsyatnya kehancuran jiwa generasi-generasi kita hari ini. Kadang-kadang jangankan berbicara untuk luar keluarga, keluarga kita sendiri pun terasa sangat berat untuk membentuk sebuah kepribadian putra-putri kita dan istri-istri kita. Betapa banyak para perempuan yang menceraikan suaminya. Ya pasah, na syarat, ngahana syarat, pokoknya saya kapasah jatuh tali. Meribero dalam 6 bulan yang pertama tahun 2025 ratusan perempuan di Beren yang menceraikan suaminya. Mesin urinang 600 dro yang pasah leko yang siro dro urinang jelame agaknya 10 600 kali 10 manyam kali per jutai dengar padu kerugian ekonomi kah. Alasan gara-gara ekonomi kayak gara-gara ini gara-gara itu, bukan. Kafir itu di Amerika itu orang yang punya ekonomi tapi tidak betah dalam keluarga,
tidak punya hubungan dan ikatan dalam keluarga, itu membuktikan bahwa kehancuran rumah tangga itu bukan semata-mata faktor ekonomi, tapi faktor kalbu ini yang kosong dan gersang. Banyak orang-orang dulu yang hidup di bawah taraf kemiskinan, tetapi hidupnya aman. Salah satu sejarah membuktikan di saat pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Nanggro yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah hati jalan Majah, hari ini menjadi 20 negara di Timur Tengah termasuk di Afrika. 20 boh Nanggro uronyo nyan adalah borojih kawasan atau daerah yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, cicit daripada Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. 2 tahun 8 bulan ini hana salah lung tuan, entah 2 tahun 8 bulan entah 28 bulan ragu duknan masa kepemimpinan gaknya Bak Siuro Umar bin Abdul Aziz yang pantau kekayaan negara. Waktu pantaunya terkejut Umar bin Abdul Aziz karena kekayaan negara tertumpuk, sehingga neken bak para petugasnya pakan han kacoknya kabagi kepada urang-urang yang berhak, kabagi kepada urang-urang fakir miskin. Dijawab oleh para petugas, wahai khalifah, dari timur sampai barat, dari Tunong sampai Ubaruh, kalih kamu jak tawarkan, kalih kamu jak bagi, tetapi tidak ada masyarakat kita yang mau menerima bantuan negara. Ati tajuk kena barumohnya gepegah bek kelung ilung kamu madai nujuk kur lain. Tajak tajuk kur lain gejawab ilung kamu madai nujuk kur lain, sehingga atranya hana so terima khalifah. Bahkan yang paling berhak menerima bantuan negara uronyo adalah drone khalifah sendiri. Umar bin Abdul Aziz miskin di saat jadi khalifah. Sebelumnya dia itu orang yang kaya dan orang yang mewah kehidupannya. Dupnan sejahtera rakyat, analis trimang pemberian bantuan negara. Pertanyaan, apakah pada waktu Khalifah Umar bin Khattab semua masyarakat itu sudah punya rumah beton, rumah permanen? Jawabannya pasti tidak. Apakah waktu masa Umar bin Abdul Aziz masyarakat gedanyo nyan kana moto menduk? Jawabannya tidak. Apakah infrastruktur pada masa Umar bin Abdul Aziz nyan ka permanen mendum, jalan ka hotmik mendum? Mustahil. Kenapa juga dikatakan sejahtera? Rakyatnya tidak ada lagi yang mau menerima pemberian daripada negara. Karena kesejahteraan itu adalah qalbu. Kesejahteraan itu adalah sifatnya hati, pekerjaan hati, dan hati itu dibentuk oleh sebuah keimanan. Mula-mula dibentuk oleh sebuah pendidikan. Rame orang jamun yang gafin-gafin, tapi hana menceri, hana pakai, pakan hana pakai karena gaudip lewat pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebuah kebohongan, walaupun tidak begitu besar, orang yang mengatakan bahwa perceraian yang terjadi, pasah yang dilakukan oleh urinengnya adalah gara-gara faktor ekonomi, itu sebuah bohong walau tidak besar. Kenyan menyeprutnya hansip-sip iji hurang yang kana kekayaan uronyo 200 miliar na piuh minta peng golong piuh tanda put tanda golong sip. Orang yang kali korupsi 100 triliun naik piuh korupsi naik piuh mantai kermita cara benar 100 triliun tanda puat tidak pernah cukup.
Ekonomi itu dicukup-cukupkan, jangan menunggu cukup. Nyoi bireun nyo na urang yang kasepeng golomna. Golomna urang yang kasepeng nyoi bireun. Urang yang pusep-pusepeng na nyoi bireun nyarame. Munya tak pusep-pusep maka akan sep, nyahana tak pusep-pusep sampai berangkajan tetap hansip. Maka ekonomi itu bukan fakta terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan, tetapi yang benar adalah gara-gara pendidikan. Para hadirin, para tokoh-tokoh sekalian, aci pariksa siat kurikulum sikula gedayang. Pelajaran tuh yang membuat anak kita nyawa ye ke Allah itakdim terhadap mak dan ayah. Pelajaran tuh ngem pelajaran bahasa Indonesia anak mia kita nyawa ye ke Allah. Ngen pelajaran kesenian do re mi fa sol la si do anak mia kita nyawa ye ke Allah. Ngen pelajaran biologi anak kita nyawa ye ke Allah. Ngem pelajaran fisika, ngem PM anak kita nyawa itu rima ngayah. No. Kenyan. Jangankan membuat anak kita takut terhadap Allah, kenal terhadap dua orang tuanya. Inovasi yang baru pun tidak ada di Indonesia. Aci periksa siat bak toko-toko mesin yang mesin yang buatan Indonesia. Ci periksa dah. Mesin yang buatan Indonesia. Hana si sadeup. Ya, sadeup yang ke Indonesia izin idum buatan jiha. Yang mesin hana, pakan hana nyan pelajaran di rumah sekolah. Hana ren. Maka kepada para orang tua, sebelum lahirnya undang-undang, sebelum lahirnya kanun tentang pendidikan khususnya di Aceh, berikan pendidikan kepada anak-anak Anda hari ini, pendidikan Dayak. Mohon maaf, bukan karena saya orang Dayak, bukan egois, tapi itulah pendidikan. Kalau pendidikan Dayak itu tidak membentuk sebuah kepribadian, maka kiamatlah negeri ini. Manga ituri Allah, imurna ilmu tauhid, ituri Allah sah i'tiqad jih gekeun urang beriman. Ati mati tingahan kekal lam neraka. Tadegedi tamang neraka, naudzubillah, tapi hang kekal lam neraka. Kenapa? Karena dia dikatakan orang mukmin. Ibrno ilmu fikih mengasah itu ismayang, mengasah imano junub, mengasah di ibadat. Kadang-kadang kita nya uronyo kata ibadat, tapi rukun dan syaratnya kurang mufhum. Karena hana ilmu fikih. Kemudian ilmu akhlak, mangan adil ke draw, mangan adil ke gop, hana melanya draw, hana melanya gop. Urang yang hana ibadat, hana pubut yang wajib, nyan urang elanya draw. Urang yang mupat elanya draw, elanya gop. Urang yang memfitnah elanya draw, elanya gop, dan segala macam. Kenapa itu terjadi? Karena akhlak. Karena akhlak. Oh mentiji terjawab lagi katanya orangnya perle hai anak miat katanya benar si ijazah kadang-kadang tinggal jid calon roy ke kecil, calon roy ke kepala dusun. Orangnya lam dayah pun karena ijazah. SPM, Satuan Pendidikan Muadalah.
biaya biasa-biasa ni aju anak bak dayah yang SPM yang na sistem pendidikan bukan satuan pendidikan muadalah taman SD anak ni aju kenan hetun ni duit ini tibi ijazah setingkat SMP dari Kementerian Agama na itamah hidup inan hetun dre tibi ijazah setingkat SMA ijo ijazahnya ni yak kuliah ke di Medan ni jeut ya nak kuliah ke di Jakarta jeut. Alasannya sudah tidak ada lagi. Kita tidak menitipkan anak-anak kita di dalam pendidikan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanya temu doa ba Allah Subhanahu wa taala pemerintah secara umum, pemerintah Indonesia secara khusus pemerintah Aceh bersaleh menurut Saleh Mas Hanyong, karena disaleh para pemimpin, para umaranya saleh rakyat dan saleh Nanggro. Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala mengatakan lau kanat li du'aun mustajabun da'watun mustajab lau kanat li da'watun mustajabah ma saraftuha ila lil imam. Seandainya bagiku dipastikan ada satu doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak aku pergunakan doa tersebut melainkan untuk imam. Imam yang dimaksud menyempelere itulah presiden, khalifah, pemimpin secara umum. Han lu pakai doanya ke pribadi, han lu pakai doanya ke keluarga, han pakai doanya ke dunia lung dan ke akhirat lung. Tapi lu pakai doa yang sabohnya untuk mendoa kepada pemimpin. Murid-murid beliau bertanya, kenapa demikian Syekh? Beliau menjawab, inna fi salahil imam salahal ibad wal bilad. Karena di saat baiknya pemimpin maka baiklah negeri, baiklah hamba dan baiklah negeri. Te pemimpin god rakyat, god nanggro. Walau sebenarnya pemimpin itu lahir daripada rakyat. Pemimpin lahir daripada rakyat, pemimpin undangan daripada rakyat. Rasulullah mengatakan, kaifama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana adalah kamu, begitulah pemimpin kamu. Kiban katanya rakyat yang kemenan pemimpin dikirim oleh Allah Taala. Maka bempepet yang kebebuat kan, mungkin orang yang butuh-butuh yang diam. Kalau ada kesalahan, datang kepada para pemimpin, berikan nasihat. Pakai karena menurut keadaan katanya, makanya menunjuk pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain, Fudail bin Iyad nemu doa untuk bujroh pemimpin. Karena wate jroh pemimpin, jroh rakyat dan johlah nanggro. Pemerintah Aceh tam doa bujroh. Lagi yang kau pernah tapakah berken pemimpin Acehnya legislatif, eksekutif, yudikatif. Nyornya leh pemimpin. DPR-nya pemimpin, bupati pemimpin. Ati muawa dalam saboh nanggronya kan mawa bupati tok, kan mawa gubernur tok. DPR mawa sit, yudikatif mawa. Semuanya harus bekerja untuk melahirkan masalah-masalah terhadap umat. Insyaallah DPRA sedang berjuang yang insyaallah 2026 akan menjadi rancangan kanun yang prioritas, yaitu rancangan kanun tentang pembelajaran ilmu farduin dan baca tulis Al-Quran di sekolah. Pembelajaran ilmu farduin dan baca tulis Al-Quran di sekolah.
Dalam doa berhasil ya tanya dalam tahun 2026 mualim dikfatnya bersehat, bergepegat turunan, bergejalankan. Kita menunggu waktu akan terjadi pergantian generasi. Nyan menyeatanyan berjalan di rumah tikula guru agama gepurno fikih. Guru agama gepurno akhlak ke anak murid ke, guru agama gepurno tauhid ke anak murid ke. Dan sekaligus kita akan buat kurikulum atau silabus barang yang diajarkan, bahan untuk diajarkan kepada guru-guru di sekolah untuk memberikan pendidikan itu kepada anak-anak muridnya. Nyan baru bermanfaat musalla di rumah SD, bermanfaat musalla di tikula SMP dan SMA. Tapreh pergantian dan syariat Islam dimulai kena Islami Aceh yang menjadi visi, yang menjadi misi yang paling utama, cita-cita yang paling utama pemerintah Aceh adalah Islami. Artinya kehidupan masyarakat yang didasari oleh syariat. Horat tamulai katanya itulah lewat pendidikan. Sekali lagi, bapak-bapak sekalian, para tokoh-tokoh sekalian, para pakar pendidikan sekalian, pendidikan itu adalah kegiatan pembelajaran yang mampu melahirkan orang-orang baik, atau bahasa lain adalah anak-anak yang terdidik. Karena kata-kata Haji pendidikan, ada lembaganya, ada pendidiknya, ada anak didiknya. Output dari lembaga pendidikan seharusnya lahirlah anak-anak yang terdidik. Nyan kenan tak arahkan pribadi kita ya, kenan tak arahkan keluarga kita ya, dan kenan tak arahkan nanggro dan masyarakat kita ya. Insyaallah dengan usaha yang keras, doa yang kuat, kita bertongkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nerestui, neridai dan nebi kekuatan kepada kita ya, agar generasi-generasi kita ya menuju kepada hal yang baik dan kepada yang lebih baik. Gara-gara pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah, membaca Al-Quran, membersihkan nafsu, dan membacakan kitab, mengajarkan kitab dan ilmu yang bermanfaat, maka orang-orang yang ummi, orang-orang Mekah dulu itu semuanya jadi orang-orang yang beriman. Wa in kanu fi dhalalim mubin, padahal mereka itu adalah di dalam kesesatan yang sangat nyata. Gara-gara pendidikan ini, maka mereka itu jadilah orang-orang yang terpetunjuk dan orang-orang yang beriman. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga terjemahan ayat yang telah saya sampaikan jadi pelajaran bagi saya pribadi, dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga jadi pelajaran terhadap kita semua. Kiranya Allah terus memberikan kita hidayah dan taufik untuk menuju kepada keadaan yang lebih baik di dunia dan untuk menuju kepada nikmat yang abadi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah
وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا والدينا من النار ولا تجعلنا والدينا حطابا من حطب النار. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا وكلام والدينا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.